Podnas, Podcast Nasaren. Shalom jemaat terkasih, ketemu lagi di Podnas. Hari ini kita akan membahas apa itu NCM. Untuk itu kita perkenalkan seorang yang punya banyak pengalaman di NCM. Shalom, saya Roni Gunawan. Saya melayani sebagai koordinator di bidang pendidikan di tingkat field, dan juga melayani di bidang koordinator di bidang literatur. Dan saya kebetulan punya pengalaman seputar pelayanan NCM karena saya dulu melayani sebagai koordinator di bidang NCM cukup mungkin kalau tidak salah 5-7 tahun melayani di bidang itu. Jadi barangkali bisa menolong bersama-sama, memahami bersama-sama apa itu NCM. Oke, Mas Roni. Jadi panggilnya nih Mas Roni ya? Boleh. Supaya lebih akrab. Oke. Ya, Mas. Kali ini kita akan membahas tentang NCM. Jadi mungkin ada beberapa orang atau jemaat kita yang belum pernah mendengar apa itu NCM dan belum terpapar oleh NCM. Jadi kita mau tanya-tanya hari ini dari orang yang sudah banyak pengalamannya di NCM. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, tolong jelaskan sebenarnya NCM itu apa sih, Mas? Maksudnya mungkin di balik itu pembentukannya bagaimana dan bisa dijelaskan. Iya, barangkali secara sederhana aja daripada definisi ya. Jadi NCM adalah bidang pelayanan di dalam gereja Kristen Nazarin yang fokus pelayanannya itu pada menyatakan belas kasih Kristus kepada sesama, kepada komunitas, tidak hanya orang percaya tetapi semua orang, bahkan orang yang belum percaya. Dan NCM itu dibentuk untuk mengobarkan semangat belas kasih gereja-gereja lokal dan umat Nazaren untuk lebih efektif lagi melayani masyarakat atau komunitas melalui pelayanan ekspresi belas kasih. Nah, ada berbagai macam bentuk pelayanan itu ya. Hanya beberapa contoh ini, bisa ada contoh yang lain, tetapi paling tidak NCM itu melayani contohnya dalam bidang kebencanaan, pelayanan pemulihan pasca bencana atau recovery atau seputar kebencanaan, tangga bencana, kemudian pelayanan yang fokus kepada anak-anak ya, secara holistik atau disebut sebagai holistic child development. Kemudian ada berbagai macam pelayanan kepada komunitas dalam bentuk penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi, ada berbagai macam bentuk pelayanan sosial seperti itu. Kira-kira itu menjadi contoh atau gambarannya. Oke, baik. Jadi NCM ini bisa dibilang ya memang organisasi yang resmi dari Nazaren ya. Terus lalu setelah itu NCM itu kan ini banyak agenda, banyak kegiatan dan segala macamnya. Nah, kalau bicara soal sumber dana itu NCM dari mana ya itunya? Ya, barangkali kita bisa mengubah perspektif dari barangkali lebih luas menjawab itu daripada ke sumber dana, itu barangkali lebih cocoknya ke sumber daya. Kalau sumber daya itu kan lebih luas daripada dana kan, gitu. Barangkali itu yang bisa kita maksimalkan adalah sumber daya. Sumber daya kita dari mana? Ya tentu saja bagian dari sumber daya itu juga termasuk dana atau keuangan. Nah, untuk yang lain banyak sekali sumber-sumber daya yang kita miliki. Seharusnya itu bisa setiap orang percaya itu memberikan tenaga, memberikan pemikiran, memberikan aksi, itu bagian dari sumber daya juga. Kemudian terkait juga bagaimana kita NCM itu bisa berpartnership dengan organisasi lain, berpartnership dengan gereja yang lain supaya kita melayani lebih luas, lebih punya kapasitas yang lebih besar. Kemudian ya berbagai hal dari mana aja ya kita bisa mendapatkan sumber daya. Apa yang ada pada kita itu bisa menjadi sumber daya baik tenaga, pikiran, skill, keterampilan, termasuk keuangan. Nah,
kalau menyangkut NCM, bertanya dari mana misalnya kita bisa mendapat sumber daya, kita harus mengetahui NCM itu siapa, NCM itu apa gitu ya. NCM itu tidak boleh hanya dilihat sebagai sebuah badan atau organisasi sebenarnya. Karena NCM itu adalah saudara. NCM itu adalah kamu. NCM itu adalah gereja lokal. NCM itu kita. Jadi daripada berpikir sebagai sebuah organisasi, NCM itu menyangkut kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Kita semua punya belas kasih Kristus kan, setiap kita. Nah, karena kita tuh semuanya punya belas kasih Kristus, bagaimana belas kasih Kristus itu kita kobarkan? Nah, melalui badan pelayanan ini. Nah, NCM itu seharusnya ada di gereja-gereja lokal kita. Ya, seharusnya ada di gereja-gereja lokal kita yang mewadahi orang-orang percaya yang punya belas kasih untuk melayani komunitas. Jadi yang seharusnya memimpin NCM adalah gereja lokal, bukan field, bukan gereja umum atau wilayah, tetapi gereja lokal yang harus mewujudkan, mempraktikkan belas kasih itu. Jadi kalau ditanya sumber daya, sumber dananya, kembali ke keunikan dari gereja lokal itu sendiri. Dia punya kapasitas mau melayani masyarakat apa nih? Mau mengekspresikan belas kasih dalam hal apa kepada masyarakat? Kemiskinan, tentang ekonomi, atau kepada kebencanaan. Maka disitulah area di mana kita harus menguatkan, mempersiapkan diri sebagai gereja lokal yang siap melayani sesama melalui wadah NCM. Oke. Berarti apakah bisa dibilang kalau NCM ini sebagai fasilitator atau wadah? Tentu iya, betul gitu sekali. ya? Iya, memfasilitasi ya, mengobarkan, membuat lebih efektif, ya, merencanakan dan mempraktikkan pelayanan belas kasih. Oke, berarti dalam gerakan nyatanya seharusnya ya dari gereja lokal itu sendiri yang bergerak. Betul. Bahkan dalam pendekatan utama di NCM itu, menurut buku panduan NCM itu adalah ekspresi belas kasih itu dipimpin oleh gereja lokal, bukan wilayah yang memimpin, atau bukan gereja umum. Bukan berarti wilayah tidak perlu, gereja umum tidak perlu, bukan. Tetapi yang melaksanakan pelayanan itu terjadi di gereja lokal. Ya, mengapa? Karena yang tahu kebutuhan masyarakat itu adalah gereja lokal, betul? Yang menghidupi kehidupan sehari-hari pelayanan komunitas adalah gereja lokal, bukan wilayah, bukan gereja umum. Nah, fungsi dari NCM wilayah adalah memfasilitasi NCM di gereja lokal itu untuk makin kuat, makin memfasilitasi, memberdayakan, memberi sumber daya yang diperlukan, membantu, partnership dan lain sebagainya. Demikian juga dengan NCM tingkat umum. Jadi pelayanan NCM seharusnya terjadi oleh gereja lokal, dipimpin oleh gereja lokal. Nah, kalau bicara soal kegerakan gereja lokal, Mas Roni sendiri ada ada pengalaman atau NCM sudah pernah membuat apa di mana begitu? Ya, kalau kerjasama dengan gereja lokal pasti di masa lampau kita sudah pernah berbagai bentuk kerjasama pelayanan dengan gereja lokal. Jadi posisi saya waktu itu sebagai koordinator field, bekerja sama dengan wilayah, partner dengan gereja lokal. Nah, contohnya ada gereja lokal yang rindu nih melayani masyarakat sekitarnya, fokus pada penyediaan air bersih. Karena di masyarakat itu masalah air bersih, ada air yang kualitasnya buruk dan berbagai macam kekeringan dan sebagainya. Kita partnership dengan gereja lokal menyediakan tandon air, terus kemudian akses, bekerja sama dengan partner dengan organisasi lain dengan gereja lokal itu menyediakan air yang ada di lingkungan gereja yang bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Nah, itu ada macam kerjasama yang pernah kita lakukan.
Terus juga sebenarnya gereja-gereja lokal GKN kita itu sudah praktik pelayanan belas kasih, walaupun mereka tidak sadar bahwa itu adalah bentuk pelayanan NCM itu sendiri. Sebenarnya sudah terjadi, tinggal kita mengenali itu dan menguatkan itu, dan itu tugas wilayah dan gereja umum. Oke. Jadi sebenarnya sudah berjalan, hanya memang kita butuh organisasi, diorganisir dengan lebih oke lagi ya. Betul sekali. Oke. Nah tadi kan bicara soal banyak pelayanan sosial dan juga di gereja lokal juga ternyata sudah ada yang seperti itu. Apakah bisa dibilang NCM ini 100% pelayanan sosial, atau mungkin apakah terbatas hanya untuk anggota gereja tertentu saja, atau sangat meluas, atau bagaimana? Oh, skop pelayanannya ya? Iya. Ya. Tentu saja begini, bagaimana? Setiap bidang pelayanan di Gereja Kristen Nazaren itu sebenarnya seharusnya itu di bawah payung misi utama Gereja Kristen Nazaren. Apa itu payung misinya? Payung misi kita adalah pernyataan misi umum gereja kita, yaitu menjadikan murid-murid yang serupa dengan Kristus di antara bangsa-bangsa. Nah, NCM juga harus sejalan dengan misi ini. Berarti skop pelayanannya siapa? Ya mereka yang kita mau jangkau, yang kita mau muridkan. Nah, fokus kepada komunitas. Tentu saja tidak hanya orang percaya, malah justru misi keluar gereja. NCM tidak boleh hanya terjadi di dalam, justru lebih banyak harus keluar dari gedung gereja. Karena NCM harus menyentuh masyarakat, menjadi berkat di masyarakat, memberi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga gereja menjadi berkat di tengah masyarakat. Oke, berarti ya ini murni sosial dan terbuka untuk siapa saja ya. Oke, lalu kan kita tahu sendiri di Indonesia dan di Jogja yang seperti saya tahu sendiri banyak sekali organisasi-organisasi sosial seperti ini, seperti NCM dan ya yang kita sudah jalankan. Nah mungkin kalau orang di luar sana bertanya apa ya yang membedakan antara NCM dan juga organisasi umum di luar sana yang bergerak di bidang yang sama. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Itu pertanyaan yang menolong kita untuk mengerti siapa kita dan mengapa kita melakukan pelayanan NCM. Kembali lagi bahwa NCM itu lahir dari semangat belas kasih, hasil perubahan karya Roh Kudus di dalam diri kita orang percaya. Artinya apa? Bahwa NCM itu lahir dari orang percaya. Kalau organisasi lain mungkin ya, mungkin tidak. Yang melatar belakangi adalah kita adalah kasih Kristus dan beban untuk mengasihi jiwa-jiwa. Nah, itu satu. Kedua, NCM itu adalah gereja. Ya, NCM itu adalah gereja. Gereja itu artinya apa? Ya kita sebagai gereja itu bukan gedung, sekali lagi bukan berarti sebatas bangunan, tetapi gereja itu adalah orang, umat percaya yang punya misi keluar untuk menjangkau, untuk menyatakan kasih Kristus yang mendarat kepada masyarakat. Nah, artinya adalah ada pelayanan sosial seperti LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, atau disebut bahasa Inggris itu NGO gitu. Non-government organization seperti itu. Ya, mereka punya tujuan yang lain, mungkin kemanusiaan, mungkin recovery pasca bencana dan lain sebagainya, yang punya orientasi tujuan goal-goal yang umum atau berhubungan dengan kemanusiaan, kemanusiaan. Jadi kita sebagai gereja bedanya adalah kita punya misi kan. Kita nggak hanya memberi bantuan, setelah bantuan itu selesai diberikan, difoto, dilaporkan, sudah selesai, laporan selesai, bukan itu ya. Tapi kita memberi, kita dengan tujuan, dengan misi. Makanya dalam ciri khas Gereja Kristen Nazaren itu, dalam salah satu ciri khas kita itu adalah belas kasih yang bertujuan. Ya, jadi belas kasih kita itu ada tujuan, ada misi.
di dalamnya, di mana apa yang kita beri itu bisa membawa orang yang kita beri, yang menerima itu lebih dekat pada Yesus, ya, lebih mengenal kasih Tuhan. Jadi ada misi, itu yang membedakan, misi menjangkau jiwa bagi Kristus. Oke, jadi ya kita bekerja dengan tujuan yang jelas gitu ya, Mas, ya. Bisa dibilang gitu ya. Oke, untuk NCM sendiri, kayak kita beralih misalkan untuk NCM itu sendiri, apakah dia hanya apakah dia terbuka untuk umum? Ini kita bicara soal orang yang terlibat di dalam kepengurusan NCM atau volunteer. Apakah dia untuk umum boleh, untuk siapa saja boleh masuk, atau ini memang khusus untuk orang-orang Nazaren saja? Ya, pertanyaan yang baik. Saya merasa dalam lingkup gereja lokal, dulu kita beri lingkup gereja lokal pasti diinisiasi oleh gembala majelis atau pemuda-pemudi Nazaren atau bekerja dengan misi Nazaren Internasional, MNI, dan berbagai bidang. Nah, pasti kegerakannya dari dalam, ya, dari dalam gereja. Tetapi kita bisa, sekali lagi, kita tidak bisa melakukan sendiri segala sesuatu. Nah, dengan demikian NCM itu bisa berpartner dengan dari pemerintah misalnya, berpartner dari organisasi lain. Ya. Tapi sebagai NCM, karena ini namanya Nazarene Compassionate Ministry, berarti Nazarene, berarti ini adalah anggota-anggota Gereja Kristen Nazarene. Tapi dalam lingkup berpartner, kita bisa berpartner dengan siapa saja dalam pelayanan belas kasih itu. Begitu. Oke, jadi ya tidak eksklusif hanya kalau Nazaren ya Nazaren aja semua di dalamnya, tapi bisa melibatkan organisasi lain juga dalam pelaksanaannya di lapangan gitu ya. Betul. Mengapa tidak? Karena contohnya dalam pengalaman kita pelayanan di kebencanaan itu, atau pelayanan apapun lah di lingkup masyarakat itu, kita tidak bisa sendiri. Kita tidak mampu memenuhi kebutuhan terlalu besar. Harus ada kerjasama baik dengan pemerintah, dengan organisasi yang lain. Itu sangat akan lebih efektif. Ya. Ada pengalaman yang sudah pernah bekerja sama dengan organisasi lain, Mas? Ya, dalam hal ini contohnya, kita itu dalam kurun waktu ya mungkin sudah sekitar 5-7 tahun terakhir ini kan kita sedang mempersiapkan diri untuk siap melayani pada saat bencana terjadi. Nah, kita fokus dalam disaster preparedness, persiapan diri dalam penanggulangan bencana. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan bidang-bidang pelayanan dari pemerintah seperti tangga bencana. Nah, bahkan kami bekerja sama dengan bidang tangga bencana Tagana dari pemerintah itu, seperti mengadakan training bersama-sama, atau kami mengundang mereka untuk training anggota, dan juga kami berpartner dengan mereka untuk mengadakan kegiatan sosial dengan Tagana. Nah, kami pernah bekerja sama dengan Tagana Sleman, kami sangat hubungan dengan baik, punya kerjasama yang baik. Dan juga praktiknya di dalam, contohnya lagi di dalam kebencanaan itu, di lapangan pasti kita akan perlu dikenali oleh pemerintah, seperti mendaftarkan diri waktu menjadi relawan, dan kemudian ketika kita disatukan menjadi relawan-relawan dari grup-grup yang ada gitu, kita saling bekerja sama. Ada banyak pengalaman yang baik yang pernah kita alami, bahwa kita bergandengan tangan dengan organisasi-organisasi dan bidang-bidang pelayanan sosial di lapangan. Jadi NCM ini sangat luas cakupannya dan bisa jadi jembatan ke mana saja ya. Betul, pelayanannya. Betul sekali. Untuk misalkan terus untuk orang yang ingin ikut terlibat di NCM, itu biasanya bagaimana untuk proses kesananya bisa ikut di dalam NCM itu sendiri? Ya, kembali lagi, karena NCM itu harus terjadi, seharusnya itu dipraktekkan, dipimpin dan dilaksanakan di dalam gereja lokal. Berarti gereja lokal harus idealnya kita memiliki NCM tingkat gereja lokal. Ya, NCM tingkat gereja lokal. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya gereja-gereja lokalita itu sudah mempraktikkan belas kasih
dengan baik itu yang sudah diorganisir atau belum gitu. Hanya perlu gereja-gereja lokal itu secara terencana membentuk pelayanan ini supaya apa? Supaya belas kasih yang kita mau ekspresikan itu lebih efektif. Jadi berarti gereja lokal harus mengidentifikasi orang-orang yang punya hati melayani di bidang belas kasih sesuai karunianya. Dalam karunia itu ada orang diberi karunia menurut Roma pasal 12 itu ada diberi karunia membagi-bagikan, ada karunia untuk memberi. Nah, orang-orang seperti itu harus dikenali kan, kemudian dilibatkan. Berarti gembala gereja lokal harus dengan sengaja dan majelis gereja lokal mengidentifikasi orang-orang yang punya potensi untuk mengembangkan pelayanan NCM di tingkat gereja lokal. Nah, kalau anggotanya yang nggak terbatas, siapapun yang akan rindu melayani sesama melalui NCM ya gereja lokal itu. Berarti kalau NCM ini solid dari gereja lokal masing-masing, sangat ini organisasinya sangat besar dan pergerakannya sangat besar juga untuk masyarakat sekitar ya. Betul. Oke. Tadi Mas pernah cerita untuk ikut di kegiatan ini, ikut di kegiatan itu. Sejauh ini kalau boleh tahu, pernah ini nggak tempat yang paling jauh atau kemana gitu? Yang paling berkesan atau yang sampai sekarang masih mengingat sekali itu pengalaman di daerah itu pelayanan NCM-nya? Ya, ada berbagai tempat. Contohnya yang paling berkesan itu dulu di pertama kali saya melayani sebagai koordinator NCM itu ditugaskan pada saat bencana terjadi gempa di Lombok. Oke. Nah, itu gempa di Lombok itu kalau tidak salah 2018 itu. Kalau tidak salah itu bulan Agustus 2018. Nah, dengan waktu itu kami tidak punya persiapan yang cukup, tidak punya pembekalan yang cukup. Saya orang baru dan tim yang baru dari Jogja. Kemudian kami diutus untuk pergi mewakili gereja Kristen Nazaren di suatu tempat yang terjadi bencana di Lombok. Belum pernah ngerti Lombok itu seperti apa. Kemudian belum pernah terjun ke lokasi bencana. Kami dengan tim melangkah dengan iman dan beban itu. Tapi puji Tuhan saat itu regional mengirimkan salah satu rekan yang mendampingi kami, Leodi Esaves. Dia yang sekarang kemudian menjadi koordinator NCM tingkat regional, menyertai kami. Jadi dia menolong, mendidik kami di lapangan. Jadi bencana di Lombok itu menjadi pembelajaran dan pendidikan lapangan bagi saya dan juga tim Pak Pamungkas dan Pak Wendy waktu itu dan rekan-rekan yang lain, menjadi praktik langsung. Tidak sebatas teori tetapi langsung terjun ke situasi bencana, dan itu sangat mengesankan. Kami belajar banyak di situ tentang beberapa hal, paling tidak yang satu hal itu adalah pentingnya kerjasama dengan gereja lokal. Sekali lagi saya mengulang-ulang itu, gereja lokal kita dalam melayani seperti bencana. Mengapa? Kalau kita merespon suatu bencana dan kita tidak bekerja bersama dengan gereja lokal, kan kita nggak selama-lamanya di lokasi bencana, betul? Paling tidak kita mungkin 2 minggu, 3 minggu melayani, membagikan bantuan, bla bla bla, mengadakan pelayanan recovery, pelayanan anak, trauma healing, bla bla bla. Setelah itu kita kembali kan? Setelah kembali, apa yang terjadi? Siapa yang meneruskan itu? Dampaknya apa? Enggak. Jadi itu yang terjadi di Ambon, di Lombok itu menyadarkan kami bahwa bekerja bersama dengan gereja lokal yang benar. Dan itu pengalaman yang mendidik kami. Kalau kita melibatkan gereja lokal, kita kembali setelah
merintis pelayanan di situ, gereja lokal akan meneruskan. Malah punya kesempatan peluang-peluang pelayanan baru dikembangkan oleh gereja lokal tersebut. Nah, pembelajaran itu kemudian kami bawa ke Palu. Kebetulan 1 bulan berikutnya terjadi gempa dan tsunami di Palu. Dan saat itu kami mulai sadar untuk bekerja sama dengan gereja lokal. Dan ya sedikit banyak ada sustainability, keberlanjutan pelayanan pasca kami melayani tanggap bencana di sana. Jadi hasilnya berbeda ya Mas, antara ada kerjasama dengan gereja lokal sama yang belum ada kerjasama. Tentu itu pelajaran banget yang kami dapat. Jadi pertama kali berangkat tanpa ada pengetahuan sama sekali. Betul. Jadi sekarang sudah ada cukup pengetahuan untuk itu, dan mungkin terus ada pelatihan Mas ya untuk tanggap bencana ya. Betul. Sekali lagi bahwa NCM itu kan memberdayakan, menyiapkan kita untuk melayani. Orang bisa menyatakan belas kasih itu individu-individu, betul? Karena semua orang kita diberi belas kasih Kristus, menjadi menghidupi karakter itu. Tapi kalau individu-individu kan nggak efektif. Nah, kita efektif dengan adanya di Wadai NCM. Nah, kalau kita melayani dengan mempersiapkan diri, kalau kita melayani di dalam hal kesehatan, ya kita harus mempersiapkan diri, skillnya, kemampuannya, sumber daya apa yang kita butuhkan. Jadi itu penting sekali, persiapan dalam melayani, sehingga melayani lebih efektif dampaknya. Oke. Sebelum berakhir Mas, jadi Mas Roni ada pesan nggak, misalkan untuk gereja-gereja lokal atau untuk para gembala lokal berkaitan dengan pelayanan NCM ini? Ya, ada beberapa. Menurut saya menurut pengamatan saya saat ini adalah, sekali lagi saya mengulang tadi apa yang sudah saya katakan, gereja-gereja lokal kita itu pasti sudah menyatakan belas kasih kepada sesama, entah dalam bentuk hal yang sederhana atau yang sudah terorganisir. Saya hanya mau mendorong bahwa mari kita menghidupi atau membangun NCM di gereja-gereja lokal, dengan agar dapat lebih mempersiapkan diri dalam melayani belas kasih sehingga lebih efektif ya. Saya mendorong agar gembala dan juga majelis mulai mengidentifikasi orang-orang yang potensial dalam pelayanan ini dan membentuk NCM di tingkat lokal meskipun tidak diatur di dalam buku pedoman. Nah, seandainya kita punya NCM di tingkat lokal, contoh di Jawa Bali ini ya, setiap gereja lokal mengembangkan NCM di gereja tingkat lokal, maka kita akan punya wilayah yang kuat. Contoh, gereja kita di Gresik, Jawa Timur, di Surabaya, sudah melayani dengan terorganisir, melayani di penjara, melayani dapur umum, dan lain sebagainya di sana. Mereka kuat di bidang ini. Di gereja lokal Jawa Timur, di gereja, di koordinator yang lain di Jateng berapa, 1, 2, atau 4 punya kuat di bidang ini. Kita akan punya, betul, kita akan punya macam-macam fokus pelayanan NCM yang bisa betul beragam dan dampaknya bisa lebih luas menjangkau masyarakat, dan wilayah kita punya tim NCM yang kuat. Oke, Mas Roni, terima kasih banyak sekali lagi. Tadi dari awal sudah menjelaskan tentang apa itu NCM, bagaimana NCM bekerja, dan apa yang harusnya menjadi fondasi-fondasi dasar NCM. Ya, ternyata NCM akan menjadi kuat dan besar mulai dari gereja-gereja lokal dan menjadi saling melengkapi pada akhirnya. Dan ini adalah pelayanan yang sangat strategis dan harusnya ini menjadi pelayanan yang hebat ke depannya. Baik. Boleh satu lagi? Ya, boleh. Oke. Mungkin pesannya ini adalah kecenderungan jangan melihat NCM
tingkat global atau tingkat wilayah itu sebagai sumber dana. Sekali lagi bahwa kalau kita hanya melihat NCM sebagai sumber dana itu sayang sekali. Karena apa? Karena pelayanan itu sekali lagi harus terjadi di gereja lokal. Wilayah ada, NCM wilayah ada, NCM tingkat umum itu ada untuk berpartner dengan gereja-gereja lokal. Jadi ekspresi belas kasih NCM gereja lokal jangan tunggu program dari wilayah, jangan tunggu rencana dari gereja umum. Siapa yang punya inisiatif, siapa yang punya rencana adalah gereja lokal. Karena yang tahu kebutuhan masyarakat adalah gereja lokal, yang harus membuat rencana adalah gereja lokal, yang harus bertindak adalah gereja lokal. Gereja wilayah, tingkat wilayah ada untuk partner, untuk mendukung. Gereja umum juga mendukung itu. Jadi jangan tunggu untuk menyatakan kasih Kristus kepada komunitas. Kuatkan gereja lokal, kita bisa akan lebih maksimal dalam pelayanannya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mas Roni untuk kehadirannya pada Potnas kali ini. Begitu jemaat sekalian untuk episode kali ini, untuk Potnas kali ini. Ingat tadi pesannya, jangan tunggu. Sampai ketemu lagi di Potnas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Potnas, Podcast Nasaren.